Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzi Purnomo Sidi dalam demonstrasi kontekstual modul 3.2 dalam pendidikan guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Lampung Selatan. Yang kami hormati Bapak Fasilitator Bapak Suharyanto dan juga Ibu pengajar praktik Ibu Sri Rohayati. Mohon izin kami akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang pengelolaan sumber daya yang ada di dalam video yang telah kami analisis yang ada di LMS. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran khusus, yaitu adalah calon guru penggerak diharapkan dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan pada bakca dari tayangan video yang ada. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video, dan CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dapat dimanfaatkan dari contoh video praktik baik ini. Kemudian, visi sekolah yang ada dalam video, yaitu adalah video dari praktik baik yang ada di SD Negeri Cipanas di Kota Serang, yaitu setelah kami analisis adalah mewujudkan peserta didik yang kreatif, kolaboratif, dan mandiri yang bersemangat di dalam belajar. Kemudian, pertanyaan utama yaitu apa yang harus saya lakukan untuk dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik di kelas agar suasana nyaman dan menyenangkan. Ini adalah pertanyaan utama yang muncul dalam benak guru di dalam video. Kemudian, prakarsa perubahan guru dalam video itu adalah meningkatkan semangat belajar siswa dengan menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang nyaman dan menyenangkan. Ini adalah prakarsa perubahannya. Setelah itu adalah kami analisis kegiatan yang dilakukan guru berdasarkan tahapan bakja. Yang pertama yaitu adalah B, buat pertanyaan, yaitu yang pertama meminta argumen siswa tentang hal-hal yang disukai. Muncul pertanyaan itu. Berdiskusi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Dan kemudian adalah bagian ambil pelajaran. Dari tahapan bakja yang kedua, A, ambil pelajaran, yaitu pertama membentuk siswa dalam 4 kelompok. Untuk dapat mengambil pelajaran itu, mengajak siswa berkunjung ke kelas lain. Jadi cara mengambil pelajarannya adalah mengajak siswa untuk berkunjung ke kelas lain sebagai studi banding untuk mencari referensi. Kemudian meminta siswa melakukan observasi, wawancara, mendata, segala yang dapat menambah semangat belajar siswa tentunya. Dan meminta siswa untuk berdiskusi mengenai apa yang mereka dapat dari hasil kunjungan di kelas 2, kelas 6, dan di kelas sendiri. Kemudian tahapan berikutnya yaitu adalah G, gali mimpi. Bagaimana cara menggali mimpi dalam video yang dianalisis yang kami lihat di tayangan adalah yang pertama, guru meminta siswa menutup mata untuk membayangkan kondisi kelas impian. Menutup mata untuk dapat membayangkan mimpinya mau mendapatkan atau mewujudkan kelas yang seperti apa. Apa sih kelas impiannya? Yang tentunya nantinya dapat memunculkan rasa nyaman dan juga rasa aman. Yang kedua adalah meminta siswa berdiskusi di kelas untuk menggali mimpi. Apa aja, kelas impian yang seperti apa. Meminta siswa menuangkan dalam bentuk gambar yang telah disediakan di kertas yang sudah disediakan. Jadi siswa dibagikan kertas di dalam video tayangan tersebut. Kegiatan yang dilakukan gurunya adalah membagikan kertas, setelah diminta untuk memejamkan mata, berdiskusi lalu dituangkan dalam bentuk gambar. Dan yang terakhir adalah mempersilahkan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya tersebut. Kelas impian seperti apa yang diinginkan oleh siswa. Lalu kegiatan yang dilakukan guru berdasarkan tahapan bakja yang berikutnya itu adalah J, jabarkan rencana, yaitu meminta siswa untuk berkolaborasi dalam kontribusi guna membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan. Meminta siswa membuat daftar kebutuhannya yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat. Ada yang bilang kursi, ada yang menyebutkan kebutuhan-kebutuhan lainnya, ATK-nya apa. Ketiga, guru membantu mengadministrasi, ditulis oleh guru terkait kebutuhan yang telah dijabarkan oleh siswa. Dan guru juga dalam hal ini melakukan kegiatan menjabarkan segala yang ada. Menjabarkan segala yang ada dan kebutuhan apa yang diperlukan dalam mewujudkan kelas impian tentunya. Kemudian tahapan berikutnya yaitu adalah atur eksekusi. Murid dipersilakan menentukan pembagian tugas tiap kelompok dalam mewujudkan kelas impian untuk penyemangat belajar. Lalu berdiskusi bersama,
guru berdiskusi bersama siswa untuk menentukan jadwalnya, mengatur eksekusi, kapan ini dilakukan. Ya, Sabtu bu, Minggu bu, seperti itu. Lalu langsung dicoba untuk diputuskan oleh guru berdasarkan hasil diskusi tersebut. Tetap harus dibuat keputusannya, jadwal untuk mewujudkan kelas impian, dan guru meminta mulai besok langsung untuk mengumpulkan apa-apa yang dibutuhkan. Dan guru juga dalam atur eksekusi ini kembali memberi motivasi untuk siswa bersemangat dalam menyambut ya eksekusi yang akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Lalu apa sebetulnya peran pemimpin yang tergambar di dalam video? Peran pemimpin seorang guru tersebut. Guru tersebut ternyata berperan sebagai manajer dan pamong dalam merencanakan kegiatan, membagi tugas, menggerakkan komunitas kelas, memimpin dan ikut serta dalam dialog dan diskusi, juga dalam rangka pembuatan keputusan akhir. Keenam, guru juga mengadministrasi hasil diskusi, menuntun siswa dalam proses, melatih kepemimpinan siswa, ya, dan mendorong kreativitas dan kemendaran siswa, serta mendorong kolaborasi siswa. Jadi guru sini berperan sebagai manajer dan pamong. Dan tentunya peran-peran guru penggerak yang ada, yang telah kita pelajari tentunya dalam modul itu, terlihat di dalam proses yang kita saksikan di dalam video. Ya, peran mendorong kolaborasi, ya. Lalu juga mencoba untuk menggerakkan komunitas praktisi, walaupun dalam hari ini sharing, melakukan coaching kepada kawannya. Dalam hari ini ibu guru tersebut sharing kepada temannya bagaimana sih apa yang harus dilakukan untuk dapat mewujudkan prakarsa, untuk merumuskan prakarsa perubahan tersebut. Dan selanjutnya adalah bicara mengenai aset atau modal apa saja yang ada di dalam video tersebut. Modal utamanya dan pemanfaatannya. Tentunya yang paling utama, modal utama di sini sebenarnya ada 7 modal. Namun saya di sini mencoba menganalisis beberapa bagian atau beberapa saja yang paling menonjol, yaitu yang pertama adalah modal manusia dengan pemanfaatan sebagai berikut. Guru sebagai pemimpin pembelajaran dan memanajeri kegiatan tersebut. Peserta didik kemudian adalah asetnya. Selain guru, ada peserta didik sebagai pelaksana dalam mewujudkan kelas impian itu. Yang dilatih kreativitasnya, mandiri kolaborasinya adalah peserta didik. Kemudian siswa kelas lain yang bisa bermanfaat sebagai narasumber apabila dalam kunjungan tadi pada studi banding ke kelas lain ada siswa yang mewawancara siswa tersebut. Kemudian ada modal fisik dengan pemanfaatan sebagai berikut, yaitu adalah ruang kelas 2 dan kelas 6 sebagai bahan referensi yang dijadikan tempat studi banding. Terus kelas sendiri sebagai tempat akan diwujudkannya kelas impian di dalam proses pembelajaran, tentunya itu adalah fisik. Kemudian yang ketiga itu modal finansial, dana sekolah untuk membeli kebutuhan tentunya seperti ATK, lem, alat kebersihan, dan dekorasi kelas. Modal itu ada modal finansial. Modal finansial bisa didapatkan dari mana saja, termasuk tentunya yang paling utama adalah dana sekolah yang dapat bersumber dari berbagai macam sumber. Mungkin kalau di SD sumbernya yang paling utama adalah bantuan operasional sekolah. Baik, berikut Bapak, Ibu adalah merupakan demonstrasi kontekstual yang coba kami sampaikan dari hasil analisis kami terhadap video yang kami tonton pada tugas LMS di demonstrasi kontekstual pada modul 3.2. Saya Fauzi Purnomo Sidi undur diri mengucapkan terima kasih. Salam pendidikan guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.